Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu besar. Salah satunya nikmat iman dan nikmat sehat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan uraian mengenai sejarah Islam. Berikut uraian singkat yang akan saya sampaikan. Hadirin yang berbahagia, penting bagi kita untuk mengetahui sejarah Islam hingga bisa sampai ke Indonesia. Hingga saat ini, Islam merupakan salah satu agama resmi di Indonesia dan satu-satunya agama yang dianut paling banyak di Indonesia. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti aslama, yaitu selamat, atau juga bisa diartikan sebagai keselamatan dan kedamaian dalam bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam pertama kali lahir di Jazirah Arab bersamaan dengan lahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yang menyebarkan agama Islam bukanlah seorang nabi, melainkan khalifah yang biasa disebut Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah sahabat terdekat Nabi yang terdapat 4 orang, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, muncullah kekaisaran-kekaisaran Arab yang baru, yaitu ada Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan Kekaisaran Utsmaniyah. Ini bisa disebut dengan penyambung Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Hadirin yang berbahagia, Indonesia pun telah mengenal sejarah Islam sejak awal abad ke-7 Masehi, melalui para pedagang dan mulai merambah ke pesisir Nusantara. Sejak awal, Islam tidak pernah membedakan fungsi seseorang dalam untuk menjalankan dakwah, untuk menjadi dai. Kewajiban dakwah berlaku bagi seluruh umat Islam, bukan hanya golongan tertentu saja yang dapat menyebarkannya. Contoh, yaitu pendeta. Meskipun begitu, awalnya pengaruhnya tidak terlalu besar hanya dengan melalui perdagangan, karena pada masa itu pengaruh Hindu-Buddha jauh lebih besar dengan banyaknya kerajaan yang berkuasa seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, dan lain sebagainya. Namun, pada akhirnya kerajaan Hindu-Buddha pun mengalami keruntuhan dan ini dimanfaatkan oleh Islam untuk perlahan-lahan bangkit dan berkembang di Nusantara. Pengenalan Islam pada saat itu damai tanpa adanya kekerasan. Pada saat berkenalan dengan Islam, masyarakat terbuka pikirannya, dimuliakan sebagai manusia. Hal ini yang membedakan dengan masuknya agama lain di Nusantara baik sebelum dan sesudah Islam. Sebagai contoh, masuknya agama Kristen ke Indonesia ini berbarengan dengan 3G, Gold, Glory, dan Gospel, yaitu motif penyebaran agama berbarengan dengan penjajahan dan kekuasaan. Di abad ke-13 Masehi, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di berbagai penjuru di Nusantara yang merupakan momen kebangkitan kekuatan politik umat khususnya di daerah Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit mulai mengalami keruntuhan karena konflik internal, hal ini dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga bersama dengan Raden Fatah yang merupakan keturunan Raja-Raja Majapahit untuk mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Bersamaan dengan itu juga mulai bermunculan kerajaan-kerajaan Islam walau masih bersifat lokal. Pada abad ke-13 Masehi ini juga ada yang dikenal dengan Wali Songo, yaitu ulama-ulama yang menyebarkan dakwah di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pada saat abad ke-17 Masehi, tepatnya tahun 1601, datanglah Hindia Belanda ke daerah Nusantara yang hanya awalnya untuk berdagang. Namun akhirnya menjajah. Ketika penjajah datang, mengubah pesantren-pesantren menjadi markas-markas perjuangan, santri-santri menjadi pasukan Allah, dan para ulama menjadi panglima perangnya. Hampir seluruh wilayah di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap Belanda adalah kaum muslimin beserta ulamanya. Potensi-potensi tumbuh dan berkembang di abad 13 menjadi kekuatan perlawanan terhadap Belanda. Belanda mengalami kewalahan yang akhirnya menggunakan strategi divide and impere atau strategi adu domba, yaitu contohnya perang di Penogoro di Jawa.
Pada awal abad ke-20 Masehi, penjajah Belanda melakukan politik etik atau politik balas budi yang sebenarnya adalah untuk membantu mereka dalam pemerintahan di Indonesia. Politik balas budi memberikan pendidikan dan pekerjaan kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada umat Islam. Tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk mensosialisasikan ilmu-ilmu barat yang sangat jauh dari Al-Quran dan hadis, dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai boneka-boneka penjajah. Selain itu juga mempersiapkan untuk lapisan birokrasi yang tidak mungkin lagi dipegang oleh orang-orang Belanda. Yang mendapatkan pendidikan pun tidak seluruh masyarakat Indonesia, melainkan hanya golongan priai atau golongan bangsawan. Hal itulah menyebabkan kenapa pada zaman dahulu yang memimpin perlawanan kebanyakan adalah seorang priai. Strategi perlawanan terhadap Belanda pada masa ini lebih kepada organisasi formal daripada menggunakan senjata. Berdirilah organisasi Serikat Islam merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia pada tahun 1905 yang mempunyai anggota dari kaum rakyat jelata sampai kaum bangsawan hingga wilayah yang luas. Tahun 1908 berdirilah Budi Utomo yang masih bersifat kedaerahan. Tokoh Serikat Islam yang terkenal yaitu Hos Cokroaminoto yang memimpin organisasi seseorang kaum priai yang memegang teguh Islam sehingga diusir dan menjadi rakyat biasa. Ia bekerja sebagai buruh pabrik gula dan merupakan seseorang inspirator utama bagi pergerakan nasional di Indonesia. Dakwah Islam di Indonesia telah berkembang dalam institusi-institusi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain. Lembaga-lembaga keislaman tersebut tergabung dalam MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia, yang kemudian berubah namanya menjadi Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang anggotanya adalah para pemimpin institusi-institusi keislaman tersebut. Hadirin yang berbahagia, penyebaran Islam di Indonesia seharusnya tidak dipandang sebagai proses yang cepat dan yang berasal dari satu sumber atau dari satu hal saja. Sebaliknya, lebih tepatnya kalau dipandang sebagai proses yang didorong beberapa gelombang Islamisasi yang sangat berkaitan dengan perkembangan internasional dalam dunia Islam. Sebuah proses yang terus berlanjut sampai dengan hari ini seperti yang dijelaskan di atas. Para pedagang muslim yang datang ke Indonesia itu bisa dikatakan sebagai gelombang pertama. Pendirian kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara bisa disebut juga sebagai gelombang kedua, dan masuknya Hindia Belanda ke Indonesia bisa disebut dengan gelombang ketiga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.